Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 22 April 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mendorong warga untuk bisa meningkatkan penggunaan transportasi umum, pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi umum, serta penambahan rute baru Trans Jabodetabek menjadi salah satu upaya Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Informasi selanjutnya, Pemkot Jakarta Pusat tengah melakukan evaluasi puluhan titik lokasi sementara atau LOKSEM UMKM di 8 kecamatan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan penataan titik LOKSEM UMKM sekaligus pengembangan lokasi destinasi wisata baru. Kemudian ada informasi Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan peningkatan turap di aliran Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi banjir akibat luapan Kali Ciliwung ketika air debit meningkat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global, Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian khusus dalam peningkatan kualitas SDM. Salah satu langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan beasiswa bagi 150 pelajar SMK Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Kuala Lumpur, Malaysia. Karno, Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dipersilakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menandatangani Letter of Intent atau kesepakatan awal dengan Universitas Kuala Lumpur dan Malaysia Education Global Service. Dalam kesempatan ini, Pemprov DKI Jakarta berencana akan mengirimkan 150 lulusan SMK untuk menempuh pendidikan diploma di Universitas Kuala Lumpur. Jadi memang kami akan berencana mengirim pelajar-pelajar kami ke KL. Mungkin lebih dari 150 orang untuk belajar di sana. Karena Jakarta ini akan menuju kota global. Persyaratan kota global adalah sumber daya manusia. Selain program pendidikan untuk pelajar, Universitas Kuala Lumpur juga bersedia memfasilitasi guru atau kepala sekolah yang ingin melakukan penelitian. Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu syarat menuju kota global. Last one, boleh kita thumbs up satu. Tim Berita Jakarta melaporkan. 2, 3. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan transportasi umum bagi penumpang perempuan di Hari Kartini mendapatkan antusias dan sambutan positif dari warga. Memperingati Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada para perempuan dengan menggratiskan biaya transportasi Transjakarta, MRT, serta LRT. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama para istri pun ke Balai Kota menggunakan transportasi umum. Tanggapan positif diungkapkan oleh penumpang perempuan di beberapa moda transportasi umum Jakarta. Saya sangat bagus karena pemerintah mendukung ini sebagai bentuk apresiasi juga terhadap perjuangan emansipasi wanita khususnya di Hari Kartini. Selain itu juga kita bisa memaksimalkan promosi untuk menggunakan transportasi umum agar lebih ramah lingkungan tentunya dan menghindari dari keramaian transportasi umum di Jakarta, transportasi pribadi di Jakarta ya. Sering-sering ya ditingkatkan ya, setiap ada kegiatan tuh selalu bikin event ya, jadi kan kita selalu terkenang ya sama momen-momen gitu. Terus ya tergantung sama momennya ya, kalau dia Hari Kartini ya perempuan Indonesia harus lebih maju gitu aja, meneladani sifat Kartini.
Karena kami tahu bahwa persoalan... Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pada tanggal 24 April Pemprov DKI Jakarta kembali menggratiskan biaya transportasi Transjakarta, MRT, serta LRT. Kali ini tidak hanya bagi kaum perempuan, namun juga gratis untuk penumpang laki-laki. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan mengadakan layanan sterilisasi kucing lokal secara gratis. Kegiatan akan dilaksanakan pada 24 April 2025 di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Berikut keterangan lebih lanjutnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 23 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan akan diperkirakan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.